Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan. Al-ayah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus anu sami-sami dimuliakeun ku urang sadaya nyaeta pun putra pun putri sadayana sekantenan sekaligus sareng pun cucuna anu ti almarhum almaghfurlah Kyai Haji Tubagus Mama Palak. Insyaallah semuanya sadayana senantiasa diparingan yuswa anu barokah, senantiasa diparingan keberkahan hirup di dunia pun ka akhirat, senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekantenan sadaya para khutbah, para asatid wal asatidah anu dongkap di ieu majelis anu mubarokah nu teu tiasa disebatkan namina, namun fa insyaallah senantiasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati yaitu Kyai Haji Arif Fakhruddin, Wasekjen Majelis Ulama Indonesia, sekaligus beliau merupakan pembina Wasati, dan yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Wadah Silaturahim Khatib Indonesia Gus Fauzan Amin M.Hum, serta para narasumber alladzi lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman wa mahabbatan, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun fa insyaallah senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ilmunya bermanfaat buat kita semua. Hadirin para khutbah yang berada di tempat yang mulia ini, alhamdulillah, puja dan puji syukur itu senantiasa kita berikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Semoga dengan kita berada di tempat yang mulia ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabiyanal Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang cinta dan rindu kepada beliau akan mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah, syariatnya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para narasumber, para khutbah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Fakir menyampaikan terkait dengan sejarah Wasati serta perjalanan Wasati selama ini, mari kita tabarukan, kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga Fatihah ini bisa menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan dari Al-Alim Al-Alam Al-Maghfurlah, yaitu Bagus Muhammad Falak, yang bisa kita harapkan ilmunya senantiasa ngucur kepada kita semua. Ala hadiniyah wa sholihil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin amin. Para khutbah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wasati merupakan wadah silaturahim Khatib Indonesia. Sejarah Wasati ada
di Jakarta maupun menyebar ke Jabodetabek merupakan bukti perhatian dan bukti kepedulian seorang ulama terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Wasati hadir merupakan bagian dari perhatian dan kecintaan terhadap umat yang memiliki permasalahan-permasalahan agama. Wasati dibentuk merupakan bagian kontribusi pemikiran, pemberian solusi-solusi terhadap segala urusan-urusan agama. Oleh sebab itu sejarah Wasati berangkat dari rasa kepedulian ulama yang membentuk wadah silaturahim Khatib Indonesia. Yang di dalamnya diisi bukan hanya berbasik dari ormas Nahdlatul Ulama saja, tetapi berbagai ormas, baik itu Muhammadiyah, baik itu ormas-ormas yang lain, terutama yang sepemahaman akidahnya dan pemahaman fikihnya sesuai. Intinya Wasati ada itu untuk memberikan perhatian serta memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terutama di masjid-masjid. Mungkin ada masjid yang tidak memiliki khotib, itu bisa diberikan solusi melalui wadah silaturahim Khatib Indonesia. Oleh sebab itu Wasati itu bukan menimbulkan sesuatu masalah, melainkan memberikan solusi, merangkul semua para khutbah dimanapun mereka berada. Artinya khutbah yang belum bisa menyampaikan khutib atau materi khutbah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu khutib yang santun, khutib yang moderat, disitulah kehadiran Wasati untuk merangkul mereka. Jadi Wasati itu harus mampu memberikan jalan keluar. Harus bisa memberikan kemaslahatan untuk umat. Harus bisa memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan umat. Oleh sebab itu Wasati sudah tadi disampaikan oleh pembawa acara dari mulai 2019 itu sudah ada. Namun pergerakan Wasati itu dimulai dari akhir Desember 2020. Tujuannya apa? Yaitu mengawal segala permasalahan-permasalahan umat. Makanya di Wasati itu ada yang namanya tim ahli dan tim pakar, kemudian ada kepengurusannya. Di situ ada yang namanya bagian media, bagian kaderisasi para khutbah. Di situ ada divisi ekonomi, di situ ada divisi hubungan antara organisasi. Itulah Wasati pentingnya. Oleh sebab itu Wasati yang berada di sini ini merupakan bukan titik awal dan akhir, melainkan ini pergerakan pertama untuk di daerah pesantren Al-Falaq, dan selanjutnya tinggal diberikan wewenang sejauh mana para khutbah di daerah sini, di daerah lingkungan Bogor itu mau memberikan pemerhatian kepada umat terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami. Itu sedikit atau sekelumit perjalanan Wasati. Jadi konsepnya kembali kepada Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, tidak ada perpecahan, tetapi perpecahan atau ikhtilaf itu menjadikan rahmat, bukan menjadi konflik yang berkepanjangan atau berkelanjutan. Intinya khadimul ummah wasodiqul hukumah. Ya, menjadi pelayan atau menjadi jembatan untuk para umat-umat, untuk masyarakat, dan menjadi partner pemerintah. Itu sedikit sejarah Wasati. Adapun perjalanan Wasati, kita alhamdulillah sudah memiliki buku khutbah yang hasil diciptakan atau dibentuk atau dibuat atau ditulis oleh para khutbah, khususnya para pengurus DPP Wasati Pusat. Itu sudah ada bukunya dan sudah di launching waktu di Istiqlal, tinggal diterbitkan, tinggal naik cetak saja. Kemudian kita sudah mengkader perkara khutbah atau sudah membentuk kepada pengurusan dari mulai tingkat Cikarang itu sudah, kemudian di Bogor, Megamendung, kemudian di Depok, kemudian di Tanah Abang, kemudian di
Cempaka Putih, kemudian di Tangerang Banten sudah, di Jakarta Utara sudah, dan ini yang ke-9. Semoga ini merupakan jadi wasilah pergerakan para khutbah yang mampu bergerak membidangi keilmuan agama yang bisa memberikan keteduhan, kesejukan, khutbah yang senantiasa santun, yang senantiasa bisa memberikan solusi untuk umat. Semoga di sini semuanya bisa menjadi para muballigh, para dai-daiyah, para khutbah yang senantiasa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu istiqamah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi manfaat buat kita semua. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang ataupun yang buruk itu semata-mata keterbatasan al-faqir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.